Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepi Wahyurusida, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, gelombang 6, angkatan 17, kelompok 2, dengan tutor Bapak Dr. Konrad Sawang, MPD. Melalui video kali ini, saya akan memaparkan rangkuman singkat kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dimuat dalam Agenda 3. Berkaitan dengan judul yang telah disebutkan tadi, apa yang dimaksud dengan smart governance? Secara singkat, smart governance adalah pengelolaan pemerintahan yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Adapun target dari smart governance ini adalah menghasilkan salah satunya smart ASN. Untuk mewujudkan smart ASN, maka diperlukan juga manajemen ASN. Manajemen ASN ini yaitu adalah pengelolaan aparatur sipil negara dengan tujuan untuk membentuk ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dalam manajemen ASN itu dikenal dengan ada kedudukan peran, hak dan kewajiban, kode etik, dan juga kode perilaku ASN. Yang kedua itu berkaitan dengan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga adalah mekanisme ataupun alur dari pengelolaan ASN itu sendiri. Nah, kedudukan ASN sesuai dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN itu terbagi menjadi dua, yaitu PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan juga P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun fungsi dan peran ASN, yang pertama adalah fungsinya ada tiga, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN tadi terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K. Untuk hak dan kewajiban itu kurang lebih sama, yang membedakan yaitu hanyalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selebihnya seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, pelindungan dan pengembangan kompetensi itu semuanya sama. Yang membedakan dari PNS dan P3K adalah PNS memiliki jaminan pensiun dan jaminan hari tua, di P3K itu tidak tertuang. Hak dan kewajiban ASN, yaitu aparatur sipil negara. Yang pertama itu adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam adalah menyimpan rahasia dan jabatan negara. Dalam manajemen ASN juga itu dikenal dengan adanya kode etik dan juga kode perilaku yang ditetapkan untuk ASN. Yang pertama itu adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, kedua melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Ada juga yang dikenal dengan sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu keberadaan ini adalah untuk mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas dan juga digunakan untuk mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Jadi ini adalah fungsi dari sistem merit itu sendiri dalam pengelolaan ASN atau dalam manajemen ASN. Adapun yang dijamin dalam sistem merit itu berkaitan dengan monitoring dan penilaian dan pengembangan. Yang pertama adalah pangkat dan jabatan ASN, pengembangan karir ASN, mutasi ASN, dan juga penilaian kinerjanya. Jadi sistem merit itu di dalamnya yang digunakan untuk menilai, untuk memonitoring adalah 4 poin ini. Setelah ketika manajemen ASN dan juga pengelolaan ASN telah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diharapkan dapat mewujudkan smart ASN. Smart ASN dapat dimaknai sebagai sebuah cara cerdas untuk mengembangkan sikap taktis, mengembangkan SDM ASN sebagai human capital atau modal sumber daya manusia. Karena dalam mewujudkan smart governance, maka juga harus mempunyai modal, yaitu human capital. Sebagai modal sumber daya manusia, smart ASN.
ada hal pertama yang paling penting untuk menciptakan smart ASN adalah bagaimana ASN itu memiliki literasi digital, di mana ada 4 hal yang harus dikuasai, itu adalah digital skills, digital culture, digital ethics, dan juga digital safety. Bagaimana dia menggunakan media, kecakapannya dalam menggunakan media digital, bagaimana budaya dalam menggunakan digital, etikanya juga, dan juga dari segi keamanan, bagaimana sejauh apa dia menggunakan dari perkembangan digital saat ini. Etika bermedia digital. Ada 4 prinsip etika literasi digital menjadi ujung tombak. Jadi 4 prinsip tadi, 4 prinsip tadi adalah nih digital skills, digital culture, digital ethics, dan juga digital safety. Itu adalah ujung tombak self control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan juga berkolaborasi di ruang digital. Sehingga media digital itu benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Nah, demikian rangkuman dari agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.